Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori evolusi Darwin. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadilah Yazi, yang kedua ada Umi Solihatin, yang ketiga ada Syainina Muharromah, yang keempat ada Elena Dwi Nur Pratiwi, yang kelima ada Silvi Amelia Alfionita, yang keenam ada Ulfiatus Solihah, Faninda Larasati, Muhammad Kevin Ardiansyah, dan Muhammad Adi Latif. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari ke generasi yang disebabkan oleh 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sebelum itu, kami akan mengulas secara singkat mengenai biografi dari Darwin. Darwin memiliki nama asli yaitu Charles Robert Darwin atau yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Darwin. Darwin lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Inggris. Pada usianya yang ke-16 tahun, Darwin sudah menduduki bangku perkuliahan. Sedangkan pada umurnya ke-22 tahun, Darwin melakukan pelayaran menggunakan kapal Beagle untuk menggambarkan tepi pantai Amerika Selatan supaya dapat dipeta-petakan dengan jelas. Nah, sesampainya di pantai, Darwin mengambil serta mengamati berbagai macam hewan dan tumbuhan dengan spesies yang berbeda-beda. Darwin mengamati adaptasi hewan dan tumbuhan penghuni lingkungan yang beragam, seperti contohnya hutan, bentangan padang rumput, dan juga pegunungan Andes. Nah, dalam perjalanannya menuju ke Pulau Galapagos, Darwin menemukan berbagai macam burung finch dengan paruh yang berbeda-beda. Setelah diamati, ternyata paruh burung finch berbeda-beda tersebut dikarenakan pengaruh makanan yang dimakan oleh burung finch tersebut, sehingga menyebabkan paruhnya tersebut benar-benar beraneka ragam. Dalam perjalanannya tersebut, akhirnya Darwin menyimpulkan bahwasannya individu yang hidup sesuai dengan lingkungannya akan menghasilkan keturunan lebih banyak daripada individu lain. Nah, seiring berjalannya waktu, sifat yang menguntungkan tersebut akan terakumulasi dalam populasi. Akhirnya, dari situ Darwin menyebutkan 2 kata, yaitu seleksi alam atau yang disebut juga dengan evolusi melalui seleksi alam, yang mana seleksi alam tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu adanya perbedaan reproduksi, adanya keberhasilan reproduksi. Yang kedua, karena adanya hubungan antara lingkungan dengan keberagaman makhluk hidup, dan yang terakhir karena adanya hasil adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Evolusi pra-Darwin. Teori evolusi Darwin pada zaman dahulu kurang adanya dukungan dari beberapa ilmuwan. Dalam masa pra-Darwin ini juga terdapat ilmuwan terkenal yang mengemukakan tentang teori evolusi, yaitu Lamarck. Dalam teorinya ini menyatakan bahwa lingkungan mempengaruhi bentuk dan susunan tubuh. Saat itu, Lamarck mengamati perubahan bentuk ukuran leher pada seekor jerapah. Teori Lamarck lebih dipercaya dikarenakan Lamarck menggunakan metode pengamatan. Teori evolusi Darwin ini. Saat Darwin melakukan pelayaran, Darwin menjumpai beberapa fakta yang ia temui, bahwa terdapat kemiripan organisme penghuni dari beberapa kawasan. Nah, menurut Darwin, hal tersebut terjadi karena adanya seleksi alam. Kemudian Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup yang hidup pada masa ini berawal dari makhluk hidup yang hidup dari masa lampau. Kemudian terjadi evolusi dan terjadi seleksi alam. Dari argumentasi yang lengkap oleh Darwin, juga terdapat kelemahan, yaitu terdapat pada proses dan mekanisme seleksi alam tersebut. Dari kedua hal tersebut, yaitu proses dan mekanisme, Darwin belum dapat menjelaskan dari segi genetikanya. Walaupun pada saat itu Darwin sudah memakai cara penjinakan pada cara seleksi alamnya, tetapi teori evolusi ini masih sesuai dengan hukum Mendel, di mana sifat induk dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya melalui gen atau substansi tertentu. Nah, pandangan saintis terhadap teori evolusi terkait pewarisan sifat menjadi diperkuat setelah Mendel mengemukakannya sebagai teori atau genetika yang mendukung
menjadi diperkuat setelah Mendel mengemukakannya sebagai teori atau genetika yang mendukung konsep evolusi dari segi genetikanya. Setelah kita mengetahui teori evolusi dulu dan kini, selanjutnya kita akan membahas tentang teori evolusi nanti. Teori evolusi nanti bisa juga disebut dengan teori sintesis modern. Karena teori sintesis modern merupakan teori baru dalam ilmu biologi yang membahas tentang evolusi, yang memiliki landasan dari teori evolusi Darwin. Dan teori sintesis modern ini sering digunakan pada saat ini. Salah satu contoh dari teori sintesis modern adalah Genetical Modified Organism atau biasa disingkat dengan GMO. GMO ini sendiri adalah suatu makhluk hidup yang telah ditingkatkan kemampuan genetisnya melalui rekayasa genetika. Contoh dari GMO adalah ikan glowfish yang dikembangkan di negara Amerika Serikat dengan cara merekayasa DNA dari ikan zebra dengan gen pengkode protein Florence warna hijau. Pengaplikasian teori evolusi Darwin. Pada abad kemajuan teknologi ini banyak sekali bermunculan adanya teori evolusi modern, yaitu salah satunya adalah adanya rekayasa genetika yang dikembangkan dari teori evolusi Darwin. Rekayasa genetika sendiri yaitu upaya untuk memodifikasi suatu gen atau molekul genetika untuk menghasilkan gen baru dan sifat baru yang dimiliki. Tujuan dari adanya rekayasa genetika ini yaitu sebagai pengembangan gen atau faktor keturunan dengan sifat yang lebih unggul dan dengan daya tahan tubuh yang lebih baik dari gen sebelumnya. Nah, manfaat dari adanya rekayasa genetika sendiri ini yaitu sebagai penghasil produk dengan jumlah yang lebih banyak dari gen sebelumnya dan menghasilkan kualitas DNA yang lebih baik dari hasil modifikasi. Kerugian dari adanya rekayasa genetika ini yaitu menjadi ancaman bagi keseimbangan lingkungan dikarenakan adanya gen baru yang masuk ke dalam ekosistem. Epistemologi rekayasa genetika merupakan sebuah cabang ilmu filsafat yang menjelaskan tentang asal-usul, ciri-ciri, dan juga sifat-sifat pengetahuan. Rekayasa genetika ini merupakan sebuah rekayasa yang menggunakan metode detail namun sederhana untuk mengeluarkan suatu gen dari suatu sel dan memasukkan gen ke dalam sel lain untuk bersama-sama menanggung reaksi biokimia. Objek telaah rekayasa genetika memiliki keterkaitan dengan pewarisan sifat fisik, pewarisan tingkah laku, dan juga faktor biokimia yang berasal dari keturunannya. Letak gen ini terdapat pada kromosom pada inti sel dan mengandung RNA dan DNA. Ontologi merupakan sebuah kajian filosofis yang dikaitkan dengan rekayasa genetika dan ilmu pengetahuan yang kemudian dikaitkan kembali dengan struktur ilmiah rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dalam bioteknologi yang berkembang pesat pada era sekarang ini. Adapun juga tujuan dari adanya rekayasa genetika merupakan sebagai media pengembangan gen dan faktor keturunan bagian sifat yang ditingkatkan atau dimanfaatkan, serta sebagai pemotong bagian kode sifat yang merusak rantaian DNA agar didapatkan rangkaian DNA yang baru. Selanjutnya ada pun contoh-contoh rekayasa genetika yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu inseminasi buatan secara tradisional yang digunakan pada proses perkawinan hewan atau tumbuhan untuk menghasilkan varietas yang unggul, misalnya dengan mengambil sel sperma dari sapi-sapi yang unggul yang kemudian disuntikkan kepada sel telur atau betina lokal untuk mendapatkan varietas yang unggul. Selanjutnya ada juga penemuan vaksin hewan. Vaksin ini diperoleh dari pemotongan strik DNA pada inangnya yang kemudian diambil gen-gen yang tidak diinginkan untuk dapat memperoleh vaksin itu sendiri sebagai meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh hewan.
Kemudian bukan hanya pada hewan dan tumbuhan saja, adapun juga pada manusia yang sering sekali kita kenal yaitu bayi tabung, yakni proses pembuahan sel sperma dan sel telur di luar tubuh manusia atau yang biasa kita kenal dengan IVF, yang mana pada kesempatan ini adalah diambil sel telur dan sel sperma unggul untuk mendapatkan keturunan yang baik pula. Aksiologi rekayasa genetika. Aksiologi merupakan kajian filsafat yang membahas mengenai manfaat dan kerugian suatu ilmu tertentu. Dalam hal ini, kita akan membahas aksiologi rekayasa genetika. Zaman sekarang, perkembangan teknologi yang begitu pesat dapat meluncurkan pro dan kontra dari rekayasa genetik. Kelompok pro menjelaskan bahwa beralasan rekayasa genetik dapat memberi manfaat khusus untuk mengatasi kekurangan pangan, dan dengan adanya rekayasa genetik ini menghasilkan tanaman dengan hasil panen yang lebih banyak daripada tanaman aslinya. Dengan hasil panen yang lebih banyak ini dapat menguntungkan karena dengan begitu pesat perkembangan penduduk di dunia ini, pastinya perlu dengan penambahan atau sumber daya pangan yang lebih banyak. Namun di sisi lain, kelompok kontra menanggapi bahwa produk dari rekayasa genetik tidak tentu aman dikonsumsi jangka panjang dan juga belum tentu aman bagi lingkungan. Hal ini karena adanya penambahan genetik atau merubah genetik dari tanaman yang asli dan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan. Bahwasanya pastinya ada penyerbukan bebas di alam luar sehingga akan mencemari genetik yang ada.